Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang Fintech Solution for SME atau UMKM. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Laras Ananta Malaysia dengan NPM 2301010001. Lalu ada dan juga ada Mealin Septiani dengan NPM 2301010023. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang memahami jenis layanan fintech untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah atau biasa disebut di Indonesia itu UMKM. Fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi digital yang memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah memperoleh pembiayaan secara cepat, mudah, dan efisien melalui platform online tanpa harus melalui proses perbankan yang rumit. Di masa lalu, UKM itu sering ditolak oleh bank karena proses yang rumit dan syarat yang kaku. Fintech mengubah hal tersebut dengan menyediakan alternatif pendanaan yang jauh lebih cepat, mudah, dan transparan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan fintech untuk pembiayaan UMKM. Yang pertama tuh ada marketplace lending atau peer-to-peer lending. Sistem ini mempertemukan langsung pemilik usaha yang butuh modal dengan orang-orang atau investor yang mau memutar uangnya secara online. Tidak perlu lewat bank konvensional sehingga prosesnya itu jauh lebih ringkas. Keuntungannya itu syaratnya mudah, tidak perlu selalu butuh jaminan fisik yang besar, dan dana bisa cair dalam hitungan hari bahkan jam. Aplikasi yang bisa digunakan di internasional itu atau global itu bisa menggunakan aplikasi Funding Circle maupun Zopa. Di Indonesia itu ada 2. Di Indonesia juga punya aplikasi kayak P2P lending, itu contohnya ada Modalkus sama Coinworks. Nah, platform yang fokus menyalurkan pinjaman modal usaha kepada pedagang online atau e-commerce maupun UMKM fisik yang butuh dana untuk menyetok barang atau mengembangkan cabangnya. Yang kedua ada equity crowdfunding. Jika P2P lending sistemnya adalah berutang, maka equity crowdfunding itu adalah sistem patungan modal. UKM menawarkan sebagian kepemilikan modal atau saham bisnisnya kepada masyarakat luas lewat aplikasi. Keuntungannya itu pembisnis tidak punya beban cicilan bulanan. Sebagai gantinya, keuntungan bisnis akan dibagi bersama para investor. Biasanya disebut kalau di sini tuh dividen atau bagi hasil kayak gitu. Contoh nyata yang ada di global itu bisa pakai Kickstarter aplikasinya, Indiegogo, Crowdcube, dan Seedrs. Terus kalau di Indonesia itu bisa menggunakan dengan aplikasi Santara, Bizer maupun LanX. Nah, lewat platform yang berizin OJK ini, sebuah bisnis kuliner atau bisnis minimarket bisa mendapatkan modal ratusan juta rupiah dari hasil patungan ratusan orang itu biasa yang membeli saham bisnis mereka mulai dari 100.000 saja. Lalu yang ketiga ada yang namanya Tech Giant as Leaders. Ini tren baru di mana perusahaan teknologi besar yang memiliki basis data pengguna yang masif mulai bertransformasi menjadi bank non-bank. Perusahaan e-commerce atau teknologi ini memanfaatkan ekosistem mereka untuk memberikan pinjaman langsung kepada UKM yang berjualan di platform mereka. Kalau di global itu contohnya ada Amazon, terus ada Alibaba melalui MyBank, terus kalau di Indonesia itu ada yang namanya Shopee Modal Agen, Tokopedia Modal Agen, atau Dana Bisnis. Nah, penjual atau seller itu aktif yang punya performa bagus di Shopee atau Tokopedia itu bisa langsung mencairkan pinjaman modal kerja instan dari dalam aplikasi untuk kulakan barang tanpa perlu agunan sertifikat rumah. Keuntungannya untuk keuntungan e-commerce lending ini itu tuh pemilik toko itu tidak perlu pusing mengisi formulir rumit. Jadi pihak aplikasi sudah tahu nih performa toko tersebut tuh berdasarkan ulasan pembeli dan jumlah transaksi hariannya. Yang keempat itu ada supply chain financing and B2B fintech solution.
Layanan fintech dalam kategori ini membantu mengoptimalkan kontrak kompleks dan mempercepat perputaran modal kerja UKM melalui integrasi teknologi pembayaran B2B. Keuntungannya, UKM itu tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan hak pembayarannya, sehingga modal bisa langsung dipakai untuk produksi pesanan berikutnya. Kalau contoh nyata di Indonesia itu ada namanya Investri atau Investri Invoice Financing. UKM yang memegang invoice tagihan dari klien perusahaan Bonafide bisa menjaminkan lembaran tagihan tersebut ke platform fintech untuk mendapatkan pencairan dana tunai sehingga 80% terlebih dahulu. Lalu saya akan menjelaskan mengapa UKM itu lebih memilih fintech dibanding bank tradisional. Yang pertama tuh bank itu menilai kelayakan usaha hanya dari laporan keuangan formal dan aset jaminan. Tapi kalau fintech itu menggunakan kecerdasan buatan untuk menilai toko dari data transaksi digital, mutasi rekening e-wallet hingga rekam jejak penjualan online. Yang kedua itu seluruh proses pengajuan dari pendaftaran, unggah dokumen seperti kayak KTP, NPWP, KK gitu hingga pencairan dilakukan lewat smartphone tanpa harus datang dan mengantri di kantor cabang. Yang ketiga itu bank biasanya enggan memproses pinjaman bernominal kecil karena biaya operasionalnya itu mereka tuh sangat tinggi. Jadi kalau fintech itu mampu melayani pinjaman mikro atau mulai dari jutaan rupiah dengan efisien. Jadi kalau bank itu kalau cuma pinjam 1 juta, 2 juta itu buat UMKM itu prosesnya itu sangat lama, kadang bahkan tidak disetujui untuk dipinjamkan gitu. Tetapi kalau melalui fintech kayak P2P lending, equity crowdfunding itu sangat mudah dan cepat gitu. Makanya kenapa UKM itu atau UMKM itu memilih fintech dibandingkan bank tradisional. Regulated crowdfunding ecosystem adalah sistem penggalangan dana berbasis teknologi yang dilakukan melalui portal atau platform digital. Nah, di mana perusahaan dapat menawarkan dan menjual sekuritas seperti saham atau instrumen utang kepada banyak investor. Nah, ini tuh berbeda dengan crowdfunding biasa. Jadi sistem ini tuh berada di bawah pengawasan regulator pasar modal sehingga seluruh proses penggalangan dananya itu harus mematuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku untuk melindungi kepentingan semua pihak. Nah, dalam ekosistem ini tuh terdapat 3 pihak utama, yaitu issuer atau perusahaan penerbit yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua ada investor, itu yang menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga itu ada portal crowdfunding yang berperan sebagai perantara yang mempertemukan perusahaan dengan para investor. Nah, tujuan utama dari regulated crowdfunding ini tuh adalah mempermudah perusahaan, terutama UMKM dan startup, dalam memperoleh akses pendanaan, memberikan peluang investasi yang lebih luas kepada masyarakat, meningkatkan transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi, mempercepat proses pertemuan antara investor dan perusahaan secara lebih efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan akses terhadap sumber pendanaan. Salah satu komponen utama dalam regulated crowdfunding ecosystem itu adalah Securities Commission atau otoritas pasar modal. Nah, yaitu sebuah pemerintah yang bertugas mengatur, mengawasi, dan memastikan seluruh aktivitas pasar modal ini itu agar bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di Indonesia sendiri, otoritas pasar modal ini tuh dijalankan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan di Amerika Serikat itu dilakukan oleh US Securities and Exchange Commission. Nah, dalam sistem crowdfunding yang diatur, otoritas pasar modal ini tuh memiliki tanggung jawab untuk menentukan pihak yang memenuhi syarat sebagai investor, menilai perusahaan yang layak menghimpun dana dari masyarakat,
mengawasi operasional portal crowdfunding, menetapkan standar pelaporan, serta melindungi investor dari praktik penipuan dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, kehadiran regulasi dan pengawasan dari otoritas pasar modal ini tuh memberikan berbagai manfaat. Misalnya nih seperti terciptanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, meningkatkan kepercayaan investor terhadap platform crowdfunding, terwujudnya transparansi dalam proses penghimpunan dana, serta perlindungan yang lebih baik terhadap risiko investasi. Portal crowdfunding itu memiliki peran penting sebagai penghubung antara perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan investor yang ingin menanamkan modal secara lebih mudah dan efisien. Nah, selain berfungsi sebagai sarana pertemuan antara UMKM yang membutuhkan modal dan investor yang memberi modal, portal crowdfunding itu tuh juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan due diligence, yaitu proses pemeriksaan terhadap perusahaan yang mengajukan pendanaan. Nah, pemeriksaan ini tuh mencakup legalitas usaha, kondisi keuangan perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa perusahaan itu tuh layak untuk menghimpun dana dari masyarakat. Nah, selain itu, portal itu juga melakukan verifikasi investor. Misalnya, memeriksa status investor terakreditasi, menilai kesesuaian profil risiko investasi, dan melakukan verifikasi identitas untuk memastikan keamanan transaksi. Nah, selain itu, portal crowdfunding ini tuh juga wajib menerapkan prosedur anti money laundering atau pencegahan pencucian uang guna untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas yang ilegal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa issuer adalah perusahaan atau UMKM yang mengajukan pendanaan melalui platform crowdfunding untuk memperoleh modal dari investor. Nah, melalui mekanisme ini tuh UMKM itu tuh memperoleh berbagai keuntungan. Misalnya seperti akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman bank atau modal ventura. Nah, selain itu, crowdfunding itu juga memungkinkan perusahaan membangun komunitas investor yang tidak hanya memberikan modal, tetapi juga dapat menjadi pendukung, pelanggan, bahkan promotor bagi bisnis yang dijalankannya. Nah, namun untuk mendapatkan kepercayaan investor, issuer ini tuh memiliki kewajiban utama berupa transparansi dalam setiap tahap penggalangan dananya. Nah, jadi sebelum pendanaan dimulai, perusahaan ini tuh harus menyediakan informasi yang jelas mengenai profil perusahaan, rencana bisnis, serta risiko usaha yang mungkin dihadapi. Nah, selama proses pendanaan berlangsung, issuer itu tuh wajib memberikan informasi mengenai perkembangan usaha dan jumlah dana yang telah berhasil dihimpun. Nah, setelah pendanaan selesai, perusahaan tuh juga harus terus menjaga keterbukaan dengan menyampaikan laporan keuangan, perkembangan kinerja perusahaan, serta informasi mengenai penggunaan dana yang telah diperoleh. Nah, transparansi yang konsisten ini tuh penting untuk membangun kepercayaan investor dan memastikan keberlangsungan ekosistem crowdfunding yang sehat dan akuntabel. Nah, salah satu platform fintech crowdfunding yang ada di Indonesia itu adalah Amarta. Nah, jadi Amarta ini tuh merupakan platform fintech yang berfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM perempuan di pedesaan melalui penyediaan akses pemodalan usaha. Jadi Amarta ini tuh menyalurkan 100% pembiayaannya kepada perempuan pengusaha mikro, kecil menengah yang umumnya belum memiliki akses terhadap layanan perbankan atau unbanked. Nah, salah satu syarat utama untuk menjadi mitra pembiayaan ini tuh adalah harus seorang perempuan yang berusia 18 sampai 50
18 sampai 58 tahun yang sudah atau pernah menikah. Nah, dalam operasionalnya Amarta ini tuh mengadopsi sistem group lending atau tanggung renteng, yaitu para peminjam ini tuh dikelompokkan ke dalam salah satu majelis yang biasanya terdiri dari 15 sampai 25 orang. Nah, jadi melalui sistem ini tuh apabila salah satu anggotanya itu mengalami kesulitan membayar angsuran, anggota lainnya ini tuh akan membantu menanggung kewajiban tersebut sehingga risiko gagal bayar itu tuh dapat ditekan. Nah, sebagai platform yang telah memperoleh izin usaha penuh dari OJK, Amarta ini tuh menerapkan mekanisme pengembalian pokok dan bagi hasil yang dibayarkan secara mingguan atau sesuai dengan tenor pendanaan. Nah, efektivitas Amarta ini tuh tercermin dari tingkat NPL-nya yang relatif sehat, yaitu sebesar 4,39% atau tetap di bawah 5% pada tahun 2025. Nah, jadi selain memberikan peluang pendanaan, Amarta itu juga menciptakan dampak sosial yang signifikan karena para pendana itu tuh juga turut berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan, pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Mohon maaf apabila banyak persalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.